Selamat malam pemirsa, kembali bersama Monitor Cuaca dalam laporan khusus malam ini. Di saat sebagian besar warga tengah menikmati masa libur akhir tahun, ribuan warga di kota dan Kabupaten Bekasi justru harus berhadapan dengan luapan air. Curah hujan ekstrim yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Kamis sore, 25 Desember 2025, telah mengakibatkan banjir di sejumlah titik strategis. Hingga hari ini, Jumat, 26 Desember, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Bekasi mencatat setidaknya 5 kawasan pemukiman besar masih berjuang melawan genangan air dan lumpur sisa banjir. Ketinggian air dilaporkan bervariasi, mulai dari 30 cm hingga puncaknya mencapai 1,3 meter di beberapa titik rawan. Data terbaru dari BPBD Kota Bekasi menunjukkan bahwa perumahan Jati Bening Permai di Kecamatan Pondok Gede menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling signifikan. Air mulai naik sejak pukul 18.40 WIB di malam Natal, dan mencapai puncaknya pada pukul 20 WIB dengan ketinggian muka air mencapai 130 cm. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total, dengan aliran listrik yang terpaksa dipadamkan demi keamanan. Tak jauh dari sana, perumahan dosen IKIP di Jati Kramat kembali menjadi langganan banjir dengan ketinggian mencapai 135 cm. 4 unit mesin pompa telah dikerahkan ke lokasi ini untuk mempercepat pengeringan. Namun volume air yang masif dari drainase sekitar membuat proses surut berjalan lambat. Selain itu, wilayah Jatiasih melalui perumahan Bumi Nasio Indah juga melaporkan genangan setinggi 50 cm. Sementara di pusat kota, mobilitas warga terganggu akibat lumpuhnya underpass Bekasi Timur dan underpass Pasar Baru yang sempat rendam hingga 70 cm, mengakibatkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Pertanyaannya, mengapa banjir ini terus berulang di penghujung tahun 2025? Berdasarkan laporan BMKG, wilayah Bekasi saat ini tengah berada dalam puncak musim penghujan yang disertai angin kencang. Intensitas hujan yang mencapai angka ekstrim dalam durasi singkat membuat sistem drainase kota tidak mampu lagi menampung debit air yang ada. Namun, faktor alam bukan satu-satunya penyebab. Para ahli meteorologi dari ITB sebelumnya telah mengingatkan bahwa kapasitas tanggul di sepanjang aliran sungai di Bekasi sudah tidak lagi mencukupi akibat adanya alih fungsi lahan yang masif di wilayah hulu. Selain itu, banjir rob juga terpantau melanda wilayah utara Bekasi, tepatnya di Desa Samudra Jaya dan Desa Hurip Jaya, di mana air laut pasang setinggi 80 cm menghambat aliran air sungai menuju muara, menciptakan efek backwater yang memperparah genangan di daratan. Merespons situasi darurat ini, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, BEMSDA, telah menyiagakan seluruh unit pompa mobile. Per pagi ini, Jumat 26 Desember, kondisi di beberapa titik seperti Jati Bening Permai mulai menunjukkan tren surut, menyisakan genangan setinggi 15 hingga 20 cm. BPBD juga telah mendirikan posko pengungsian sementara dan dapur umum di beberapa titik strategis. Meski mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka, evakuasi tetap diprioritaskan bagi lansia dan anak-anak menggunakan perahu karet. Pihak PLN juga terus memantau gardu-gardu distribusi untuk memastikan kapan aliran listrik aman untuk dinyalakan kembali sepenuhnya di wilayah yang telah surut. Pemirsa, meskipun air di sebagian besar titik mulai berangsur surut, kewaspadaan tidak boleh kendur. BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan membayangi wilayah Bekasi hingga pergantian tahun nanti. Warga dihimbau untuk selalu memperbarui informasi melalui kanal resmi BPBD dan tidak mengabaikan instruksi evakuasi jika debit air kembali meningkat. Mari kita tetap waspada dan saling membantu tetangga di sekitar kita yang terdampak. Monitor Cuaca pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa dalam laporan berikutnya.